mendengarnya. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita katakan amin. Haleluya. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa, dahsyat, hebat, ajaib buat kita. Amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa Yesus adalah jawaban kita nih. Amen. Jawabannya hanya Yesus. Saudara, beberapa minggu yang lalu saya banyak berbicara tentang integritas anak Allah. Hal ini penting karena integritas sebagai barometer atau ukuran dan bernavigator sebagai petunjuk kebenaran di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Nah, kegagalan integritas kita sebagai orang percaya dikarenakan adalah buruknya mentalitas kita. Hari ini saya ingin berbicara banyak sekali tentang yang namanya mentalitas anak Allah. Kenapa integritas tidak bisa seperti apa yang firman mau? Karena adanya suatu mentalitas dalam hidup kita tidak konsisten. Dengan ketidakkonsistenan mentalitas kita, akhirnya mentalitas ini akan menjadi buruk dan juga akan mempengaruhi juga integritas kita sebagai anak-anak Allah. Integritas sebagai apa? Sebagai barometer dan juga navigator. Tetapi yang namanya mentalitas adalah sebagai stabilizer. Stabilizer ini adalah yang menstabilkan kehidupan kita. Melalui iman kita harus stabil. Kalau dia naik, dia harus naikkan dengan stabil. Kalau dia ada di bawah, kita harus menaikkan sampai ada suatu kestabilan yang ada di atas. Bagaimana kondisi yang tidak kondusif hari ini, saudara dan saya tetap memiliki mentalitas atau kestabilan yang kuat di dalam Tuhan. Berdasarkan dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, mentalitas diartikan sebagai suatu keadaan dan aktivitas jiwa dalam kurung batin, cara berpikir dan berperasaan. Tapi bagi saya berbeda. Mentalitas adalah kekuatan di dalam jiwa dan batin, juga iman kita untuk tetap bertahan dan mempertahankan prinsip kerajaan Allah melalui cara kita berpikir yang kita sebut sebagai mindset, dan cara kita memandang atau melihat segala sesuatunya yang saya sebut sebagai point of view atau sudut pandang. Nah, ini penting sekali. Jadi saya akan berbicara banyak hal nanti di beberapa case ini. Adalah yang pertama adalah mindset kita, bagaimana cara kita berpikir. Yang kedua adalah sudut pandang kita pada waktu kita memandang segala permasalahan, segala problem di dalam kehidupan kita. Jadi ada mindset kita yang harus berubah dan point of view kita yang harus berubah juga. Bagaimana kita melihat sesuatu hal, bukan hal-hal yang negatif, tetapi hal-hal yang positif di dalam kehidupan kita. Dari zamannya Adam, mentalitas ini diuji terus. Maka itu saya percaya bahwa kejatuhan Adam dan Hawa dikarenakan mentalitas yang tidak kuat di hadapan Tuhan. Karena Adam punya mindset yang mau instan. Yang kedua, sudut pandang Adam tentang kematian berbeda, sehingga Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Coba kita lihat dulu yuk, Kejadian 3 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-10. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ayat yang kelima, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi yang pertama adalah iblis mengubah mindsetnya dari si Adam sama si Hawa, bahwa pada waktu kamu memakannya ada sesuatu hal yang luar biasa, di mana kamu bisa bypass hidup kamu menjadi seperti Allah. Jadi ini mindsetnya diganggu dulu sama si iblis. Kamu bisa instan mengubah mindsetnya Adam. Padahal Adam dan Hawa sebenarnya tahu bahwa buah itu tidak boleh dimakan, tapi karena mindsetnya diubah dulu, pada waktu kamu memakannya, kamu tidak akan mati. Justru kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu bisa cepat tuh untuk menjadi Allah. Sesuatu apapun juga tanpa proses pasti akan bobrok. Kenapa? Mentalitasnya tidak kuat. Sekarang gampang kok. Mau apa? SMA tinggal beli ijazah tanpa proses. Mau kuliah gampang. Punya duit langsung beli ijazah. Ijazah apa? Sarjana bisa, master bisa. Dengan apa? Dengan uang. Tapi satu, prosesnya dia tidak mengalami. Nah, hari ini yang Tuhan mau ada suatu proses. Memang Adam dan Hawa itu pasti akan menjadi serupa segambar dengan Allah. Karena memang Tuhan mau supaya Adam menjadi serupa segambar dengan Allah. Menjadinya itu suatu proses. Tapi si iblis bilang, mindsetnya diubah.
kamu bisa cepet loh, bypass aja. Nah ini dia, ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, dan setiap kelihatan lagi pohon itu menarik hatinya karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ayat yang ke-7. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Cara yang berbeda untuk memandang. Tuhan Allah bilang, kalau kamu memakan buah itu, pasti kamu akan mati. Tapi si iblis bilang, kamu tidak akan mati. Sudut pandangnya diubah tentang kematian. Kamu matinya bukan mati secara fisik, tetapi kamu akan mati secara rohmu mati. Itu adalah hubungan dengan Tuhan. Iblis mengubah point of view-nya, cara dia memandang, mengubah sudut pandang dari Adam dan juga dari Hawa tentang yang namanya kematian itu. Hari ini banyak orang yang diubah sama si iblis. Sudut pandangnya memandang dosa adalah hal yang biasa. Memandang pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik adalah hal yang biasa. Pak, saya dosa Pak, udah berselingkuh, udah berzina, tapi menganggap itu seperti hal yang biasa aja yang iblis lakukan dalam hidup kita. Hati-hati bahwa dosa menjadi suatu kebiasaan. Apalagi kalau naik mobil, melanggar, udah menjadi suatu kebiasaan buat kita, nyogok aja udah. Nanti minta ampun. Dosa kita kan dari awal sampai pada akhirnya kita minta ampun saja nanti pada waktu kita udah sekarat. Udah di ruang ICU, dia bilang, Tuhan saya minta ampun semua dosa, kesalahan pelanggaran saya. Nah cara memandangnya berbeda. Harus memandang dosa itu sebagai kegelapan yang menggelapkan, punya akibat di dalamnya. Tapi iblis mengubah, karena kamu udah diampuni. Ngata-ngatain orang biasa aja, nyakitin orang biasa aja. Diubah sudut pandang kita tentang yang namanya dosa. Bagi Tuhan, dosa adalah sesuatu hal yang gelap, yang menggelapkan hati manusia dan menyakiti hati Allah. Ayat yang ke-8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman itu. Ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau itu? Ayat 10. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman itu, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Tadinya si Adam dan Hawa memandang bahwa ketelanjangan dalam hidupnya dia adalah hal yang biasa, sudut pandang yang benar. Tetapi pada waktu diubah, dia tahu bahwa saya telanjang. Sudut pandang kita diubah sama si iblis. Hati-hati tentang dosa. Sudah Tuhan ampuni, yes. Saudara dan saya sudah ditebus, tapi dengan baik-baik. Ada ayat yang mengatakan, kalau kita sengaja melakukan itu, melakukan dosa, setelah kita mengetahui pengertian tentang kebenaran akan firman Allah, maka tidak ada korban untuk menebus dosa. Tidak ada korban lagi untuk bisa membebaskan dosa itu. Jadi akibat dari dosanya tetap kita harus lakukan. Tidak ada kejahatan putih. Yang namanya dosa tetap dosa. Tidak ada dosa besar, dosa kecil. Yang pasti pada waktu Anda berdosa, hilang kemuliaan Allah dan hilang putusnya hubunganmu dengan Allah, dan akhirnya punya akibat di dalamnya. Hari ini yuk, kita harus punya point of view. Kita harus punya mindset. Hati-hati, mindsetnya diubah menjadi mindset yang jalan cepat, jalan bypass. Bilangan 20 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-12. Ini firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, terima firman. Ayat yang ke-8, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakan di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi air. Demikian engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberikan minum umat itu serta ternaknya. Jadi adalah bangsa Israel mau keluar dari tanah Mesir, sudah kehabisan yang namanya air. Terjadi yang namanya kekeringan. Maka itu Tuhan suruh Musa untuk mengambil tongkat itu, yaitu tongkat yang dibawa sama Musa. Engkau dan Harun dan kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Ayat ke-9. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan. Betul, Tuhan suruh ambil tongkat. Musa lakukan ambil tongkat. Coba kita lihat ya, seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ngambil tongkatnya betul. Habis ngambil tongkat harusnya
apa? Bersama-sama dengan bangsa Israel menyerukan. Coba ayat yang ke-10. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Ayat yang ke-11. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul. Harusnya ngomongin, tapi ini Musa enggak. Musa ada emosi, mindsetnya berubah. Pada waktu dia melihat bangsa Israel, aduh Musa, saya butuh air buat saya minum. Musa kesal sekali. Akhirnya firman Tuhan bilang, sesudah Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali, maka keluarlah banyak air sehingga umatnya itu dan ternaknya mereka dapat minum. Ambil tongkat bukan untuk mukul, tapi harusnya ambil tongkat untuk apa? Ngomong kepada bukit batu itu. Pada waktu dia pukul ada mujizat, tetapi perintah Tuhan nggak seperti itu. Nggak boleh mukul. Tapi Musa melakukan, dia mukul. Kenapa? Karena dia mau bypass, dia mau cepat saja. Dia nggak mau ngomong sama bukit batu itu bersama-sama, tapi dia mau main pukul dan airnya keluar. Kita lihat ayat ke-12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke dalam negeri yang kuberikan kepada mereka. Dan akhirnya Musa cuma apa? Cuma lihat tanah Kanaan, tapi tidak bisa membawa bangsa Israel buat menuju tanah Kanaan. Kenapa? Karena emosi. Mentalitasnya Musa dipertanyakan. Cara Musa berpikir berbeda. Sudut pandangnya Musa berbeda. Musa maunya mainnya cepat saja. Tuhan suruh ambil tongkat, yes, ambil tongkat. Suruh ngomong bersama-sama, enggak ngomong. Ambil tongkat, dia pukul bukit batu itu. Pada waktu dia pukul, airnya keluar. Tapi maaf, ada hukumannya. Musa tidak masuk ke dalam tanah perjanjian itu. Dia cuma bisa melihat di luar saja. Kasihan sekali. Hati-hati. Kenapa? Mindset kita harus diubah. Sudut pandang kita harus diubah. Kejadian 15 ayat ke-5 sampai ayat ke-6 dulu. Ketika firman Tuhan, lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikian banyaknya keturunanmu. Jadi Tuhan sudah memberikan bahwa Abraham, aku akan memberkati engkau dengan keturunan. Tapi Abraham di dalam hatinya dia bilang bahwa Tuhan, saya sudah tua dan Sarah sudah berhenti haid. Dia sudah menopause, udah nggak seperti dulu Tuhan, udah berbeda Tuhan. Tapi firman Tuhan datang kepada Abraham bahwa aku akan memberkati engkau seperti bintang di langit, keturunanmu akan banyak seperti pasir. Tapi satu anak pun tidak, dan dia melihat keadaannya nggak mungkin. Tapi Abraham oke, dia yakin. Coba kita lihat ayat ke-6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai suatu kebenaran. Abraham pada waktu dengar firman, dia yakin bahwa aku nanti akan punya anak. Anakku akan banyak seperti apa? Bintang dan juga seperti pasir. Abraham terima firman itu. Maka firman Tuhan bilang, lalu percayalah Abraham, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai suatu kebenaran. Tapi perjalanannya dari Kejadian 15 sampai Kejadian 16, satu pasal doang. Abraham jatuh, Sarah jatuh. Kenapa? Mentalitas Abraham, cara Abraham berpikir dengan sudut pandangnya Abraham berbeda juga. Tuhan mau ada suatu proses iman. Tapi Abraham enggak, dia bypass dengan apa? Pengertiannya dia sendiri. Kejadian 16 ayat kedua dengan ayat keempat. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu yang bernama Hagar, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengar apa? Perkataan Sarai. Padahal yang pertama kali yang dia dengar apa? Maka datanglah firman. Pada waktu datang firman, Abraham percaya, dan Allah memperhitungkan kepercayaannya. Abraham dengar melalui firman-Nya sebagai suatu kebenaran yang memerdekakan dia. Tetapi saudara, lewat perjalanan dari ayat yang ke-15 sampai
berubah. Tadinya Abraham dengar firman. Ini enggak. Abraham mendengarkan perkataan Sarah, bukan firman. Pada waktu dia mendengarkan perkataan Sarah, mentalitas dia digoyangkan. Mindset dia diubah. Sudut pandang dia diubah sama perkataan Sarah. Maka itu hari ini, kalau perkataan firman adalah hidup, tidak tergoyangkan apapun juga dalam kehidupan kita. Tapi kalau engkau mendengarkan perkataan istrimu, suamimu, atau perkataan orang lain, atau perkataan dokter, atau perkataan siapapun juga, berarti satu, engkau melewatkan firman. Pada waktu engkau melewatkan firman, ada akibatnya. Jadi dia ada missing. Missing apa? Nggak dengar firman. Missing nggak ke gereja. Hati-hati pada waktu kita missing, berbahaya. Missing nggak baca firman, berbahaya. Engkau harus baca firman. Abraham dapat firman Tuhan bilang, maka Abraham percaya, ada iman. Pada waktu dia dengar perkataan Sarah, bukan dengar firman, dia jatuh. Kejatuhan Abraham karena Abraham nggak connect sama Tuhan, nggak connect sama firman Tuhan, nggak baca firman lagi. Maka itu saya udah bilang 3 hal. Firman hujan doa. Tanpa 3 ini jatuh pasti. Mau seberapa kuat pun hamba Tuhan, kalau dia tidak baca firman, tidak praise and worship, dan tidak doa, rapuh. Orang itu bilang, enggak Pak, kuat Pak. Yes, kuatnya dalam berapa hari? 1 hari, 1 bulan, 2 bulan, 2 tahun, 3 tahun, tapi rapuh pasti. Enggak mungkin tidak. Karena firman adalah kekuatan dalam hidup kita. Ketakutan kita pada waktu kita baca firman menyelesaikan semua ketakutan kita. Kemarin saya ada sesuatu hal yang tidak enak. Emang tidak enak. Connect dengan Tuhan. Tuhan kasih saya firman lagi. Tuhan kasih saya firman lagi. Disiram lagi sama firman. Firman yang memberikan saya kekuatan yang luar biasa. Didukung tadi. Yesus jawabanku hebat, luar biasa. Saya ada punya satu pergumulan, kekuatan dalam hidup saya karena firman. Tanpa firman rapuh, hancur pasti. Kemungkinan besar tanpa firman putus asa. Firman menjadi bagian dalam hidup kita. Mentalitas Abraham dipertanyakan. Ayat ketiga. Jadi Sarah istri Abraham itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di Kanaan, lalu memberikan kepadanya Abraham suami untuk menjadi apa? Istri. Kenapa? Kok Sarah bisa memberikan izin? Poligami. Dia bilang, udahlah Abraham, daripada kamu nggak dapat keturunan itu, mungkin Tuhan melalui Hagar bekerja buat kamu. Supaya apa? Supaya kamu dapat anak itu. Oke, saya izinkan kamu untuk memberikan poligami. Nah ini dia salah satu kenapa cowok boleh nikah beberapa kali. Ayatnya ini mengizinkan, yang penting ada izin. Kalau ada izin, Anda tidak akan kena pasal 279 namanya. Tapi kalau nggak ada izin, kena pasal 279. Karena nikah cuma boleh apa? 1 kali. Tapi kalau dapat izin, boleh Pak. 4 kali boleh, 3 kali boleh. Kenapa? Ayatnya ini. Padahal saudara, maaf. Ini adalah suatu kondisi mentalitas dari Abraham yang sangat buruk dan jangan pernah diikuti. Maka itu untungnya dibaptis tidak ada nama baptisan. Kalau Abraham Andri Christian, saya coret. Nggak mau saya jadi Abraham. Ayat keempat. Abraham menghampiri Hagar. Aneh. Abraham dapat firman pada waktu dia stres. Tuhan memberikan kekuatan itu. Perkataan orang lain compare dengan firman. Harusnya Abraham menghampiri firman, menghampiri Tuhan. Tapi ini dia nggak lakuin. Dia lakuin apa? Menghampiri si Hagar itu yang menjadi sumber masalah. Abraham menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Dan sampai hari ini ada masalah. Abraham maunya bypass mindsetnya. Sudut pandangnya berbeda sama sudut pandangnya Tuhan. Tuhan mau ada suatu proses iman di mana keturunanmu ini akan jadi seperti bintang-bintang itu. Tapi tunggu aku. Tapi Abraham gak bisa tunggu. Kenapa? Karena tidak ada firman yang menguatkan dalam hidupnya dia. Tidak connect dengan Tuhan, tidak manunggal dengan Tuhan. Hari ini saudara saya harus manunggal dengan Tuhan. Manunggal itu 2 jadi 1, tapi nggak pernah bisa terpisah. Sifatnya, karakternya, semuanya sama dengan Yesus.
Abraham diubah mindsetnya. Saudara saya tidak boleh diubah mindset kita. Sudut pandang kita harus sesuai dengan firman. 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai ayat 17. Dengan firman Tuhan, ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujang itu kepadanya, yaitu kepada Elisa, celaka Tuhan. Belum apa-apa di pagi hari, dia bukan dengar firman, tapi dia buka TikTok. Dia buka Instagram. Pas dia buka Instagram sama TikTok, celaka saya. Hati-hati hari ini. Firman harus lebih dulu ada dalam hidup kita. Sebelum kita buka TikTok, sebelum kita buka Instagram, sebelum kita buka koran, buka TV, firman harus masuk dalam hidup kita. Kalau firman berbeda, pada waktu kita baca firman, jangan takut. Yes, kekuatan dalam hidup kita. Kalau kita nonton TV, waduh corona udah semakin menggila luar biasa, kita takut. Kenapa? Karena kita tidak lihat firman. Kalau kita lihat firman, firman Tuhan bilang jangan takut. Akulah Allah yang menghidupkan, yang mematikan. Takut sama dosa, bukan sama suntikan. Banyak orang Kristen hari ini mentalitasnya digoyangkan. Lewat apa? Lewat apa yang dia dengar, lewat apa yang dia baca. Firman Tuhan bilang, ketika pelayan abdi bangun pagi-pagi dan pergi keluar, tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujang itu kepada Elisa. Perkataan yang pertama adalah, celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Ini mindsetnya berbeda, sudut pandangnya berbeda. Pada waktu dia melihat ada tentara yang begitu sangat besar, harusnya nggak boleh bilang celaka. Harusnya dibilang, puji Tuhan, apa yang bisa Allah saya perbuat? Mengubah cara pandang kita. Sakit penyakit, mati gua kena kanker. Apa yang saya bisa lakukan ini kalau saya udah kena kanker? No. Kau harus bilang, puji Tuhan, apa yang bisa Tuhan lakukan sama kanker saya? Ini yang kita harus ubah, mindset kita. Saya tidak pernah takut sama penyakit apapun itu. Kenapa? Karena dia Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Anda tidak perlu takut tumor atau apapun juga. Apa yang bisa Tuhan saya perbuat? Bukan saya perbuat, saya gak bisa buat apa-apa. Ini bujang Kristen ini. Dia ikut Elisa. Dia ngelihat mujizat. Dia ngelihat bagaimana Elisa melawan Nabi Baal itu. Dia melihat juga Elisa menerima double anointing dari Elia. Dia melihat itu semua. Tapi pada waktu ada masalah, pada waktu ada problem, yang pertama kali dia bilang, mati gue. Dan apa yang bisa saya perbuat? Yang bisa kita perbuat ini. Jangan pernah melihat diri. Lihat kekuasaan Tuhan dalam hidup kita. Hari ini kalau saya pandang hidup kita, gak ada artinya. Saya gak bisa buat apa-apa. Tapi kalau kau memandang Tuhan, dia bisa melakukan perkara-perkara yang lebih hebat, lebih dahsyat, lebih luar biasa lagi untuk kemuliaan kebesaran umatnya. Pandang Tuhannya ada di ini. Ada teman saya kena corona, dia bilang, Rick, saya bingung. Orang-orang pakai masker, maskernya masker murah. Masker saya adalah masker yang benar-benar KN95. Dan dia pakai bukan cuma satu, tapi dia pakai ada 2 lapis. Orang ini tinggal di apartemen, turun naik aja. Di dalam rumah dia pakai masker. Dia kena corona. Kok bisa? Dari mana? Dia bingung. Kulit sampai kering. Kenapa? Hand sanitizer terus. Setiap 5 menit hand sanitizer. 10 menit hand sanitizer. Megang mata hand sanitizer. Mau mandi sebelum mandi hand sanitizer dulu. Di apartemen dia yang kecil itu dia semprot semuanya. Tinggalnya cuma sendiri. Kena corona. Kok bisa sih? Tanpa dia bersentuhan aja, kalau Tuhan mau dia corona. Kita dengan sentuhan, ada orang corona nih, ada di Wisma Atlet. Kalau Tuhan bilang tidak boleh kena, tidak kena. Kenapa? Karena semuanya ada di dalam kekuasaan Tuhan dalam hidup kita. Amen. Saya doain orang kusta. Saya pegang saya doain, baik lepasan. Bener, orang kusta tuh begitu. Doain kupingnya juga. Kupingku ini kok apaan sih? Wih, lepas. Dagingnya ini jadi kayak rapuh gitu, kayak biskuit gitu. Biskuit masih agak keras. Saya doakan itu.
Selesai itu, saya suruh cuci tangan. Waktu dulu belum ada hand sanitizer. Dulu apa, tisu basah. Banyak tisu basah. Kalau Tuhan bilang nggak kena. Kalau Tuhan bilang kena. Pernah ada tim saya sakit mata, nggak mau lihat saya. Khotbah juga saya nggak lihat. Dia ada di ujung. Khotbah saya gini aja, sebelah kanan. Karena nular. Besoknya sakit mata saya. Beneran, dua-duanya. Padahal apa? Tidak pandang dia. Maaf, kalau Tuhan bilang kena. Kalau Tuhan bilang enggak, mau sampai kapanpun juga ada pandang dia juga. Ada pelototin aja, enggak kena. Kenapa? Karena semuanya ada dalam kekuasaan Tuhan. Saudara bingung nggak sih? Kok ada orang yang kanker, ada orang yang tumor? Jujur saya bingung. Saya pernah nanya, dok, ini sebenarnya kanker tumor ini dari mana? Dokter bilang, dari makanan. Yang kena kanker, yang kena tumor, biasanya maaf, orang-orang kaya, yang punya duit, yang makannya aja dijaga. Tapi kok bisa kena? Sedangkan maaf, gembel-gembel, tukang sampah, gak kena lu, saya sempurna. Nah, biasanya kalau orang punya uang, pasti ke dokter. Sakit dikit dokter kasih apa? Obat. Kalau yang spesialis dia punya kemampuan lebih. Kalau yang tidak spesialis dia racikin obat. Pas dia racikin kelihatannya, dok tidak sembuh dok, besoknya diganti lagi obatnya. Nggak sembuh lagi dok, besoknya diganti lagi sampai akhirnya sembuh. Ini kelinci percobaan. Karena masing-masing orang punya daya tahan yang berbeda-beda. Maka itu dokter mengandalkan apa? Hasil laboratorium yang dia bisa lihat semua. Tapi maaf, itu semua terbatas. Dan dia kasih obat. Saya udah bilang, di dalam setiap obat ada efek samping. Karena obat tidak punya mata. Pas saya sakit gigi pak, kasih apa? Ponstan. Anak kita panas, Prolis nggak ada, Ponstan. Ponstan katanya untuk sakit gigi, tapi bisa juga pak buat panas pak. Hebat juga nih si Ponstan. Jadi sakit gigi bisa, panas bisa. Padahal obat tidak punya mata. Pada waktu sakit gigimu sembuh, dia ngobatin juga panasmu juga. Anda tidak panas, dikasih Ponstan, larinya ke efek samping. Lepaskan diri kita dari obat. Ini penting buat kita. Adam dan Hawa sampai ke dalam zaman Yesus, zaman murid-muridnya, ada obat. Farmasi belum ada itu. Gambar ular di cawan itu belum ada. Bebaskan hidup kita. Kenapa kok ada penggumpalan darah, batu, empedu di dalamnya ada batu. Bingung saya. Ginjal di dalamnya ada batu ginjal. Itu batu itu dari mana? Emang kita makan batu, terus batunya gede kan? Anehnya lagi, itu batunya dari 1, 2 itu bisa ternak gitu. Batunya bisa ada 6, bisa ada 7. Yuk hari ini yuk, bergantung sama Tuhan yang ajaib itu. Jadi bisa mengubah semuanya dari ada menjadi tidak ada. Anak saya lahir kondisi sangat kista 8 cm. Cek, dokter bilang, kok kista 8 cm bisa bertahan? Dokter pertama kali bilang, miracles. Saya bilang, yes. Saya percaya mujizat itu. Cuma harus diangkat nih. Bahaya, kita bisa melilit leher lah, segala macam dan nanti bisa mati. Tidak, saya percaya. Karena dia Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Saya pernah waktu bukan di sini, waktu pas di dalam kebun jeruk, mati di kandungannya udah 1 minggu, dikuret 3 hari lagi atau 2 hari lagi. Saya doakan, pas saya doakan semuanya bergerak. Pak, bergerak pak. Puji Tuhan, bayi mati bisa hidup kembali. Kenapa? Karena dia Allah yang menghidupkan dan yang mematikan. Amin. Semuanya ada dalam kontrolnya Tuhan. Kita mau menjaga seperti apapun juga, kalau Tuhan bilang bahwa aku mau supaya kau mengalami ini, supaya kau mengalami ini, supaya Anda menyatakan kemuliaan Tuhan yang besar. Lanjutkan itu semua dalam hidup kita. Kalau saya mau flashback lagi, banyak hal-hal yang menyakitkan buat hidup saya. Tapi detik hari ini, tapi Tuhan bilang, lewat proses itu, aku mau engkau mengalami Tuhan. Orang yang punya mentalitas kuat di hadapan Tuhan, yaitu Elisa, punya mindset dan juga sudut pandang yang berbeda. Dia jawabnya seperti ini, ayat yang ke-16. Jawabnya, jangan takut. Mindsetnya diubah dulu. Elisa sebenarnya mau bilangnya adalah harus berani. Jangan takut. Reverse Bible-nya adalah beranilah. Hidup ini harus berani. Mau kalau hidup kita takut, kita tidak akan melakukan apapun juga. Hidup dalam hidup ini, engkau harus berani. Berani apa? Berani melangkah. Hidup dan mati kita di dalam tangan Tuhan.
Gak usah takut, harus berani. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Elisa punya sudut pandang yang berbeda. Dengan baik-baik, kita punya Tuhan yang menyertai kita lebih banyak daripada mereka semua. Pak, kanker saya Pak, mati saya Pak. Harus saya Pak, puji Tuhan, saatnya Tuhan menyatakan kemuliaannya buat hidup saya. Gak perlu takut. Apa yang kita takuti, ayo bilang. Itulah menghampiri apa yang aku takuti, yang ada di dalam hidup aku. Ketakutan lepaskan, jangan takut, beranilah. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada menyertai mereka. Karena saya punya Tuhan yang bisa menciptakan semuanya. Ayat 17. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Bukalah sudut pandang dia supaya jangan melihat dirinya dia saja, tapi melihat apa yang bisa Tuhan perbuat dalam hidup kita. Kalau kita bilang bahwa, Pak, saya udah gak ada harapan Pak, untuk saya sembuh gak bisa Pak, untuk anak saya berubah gak bisa Pak, untuk anak saya bisa kembali lagi, baik lagi Pak, gak bisa Pak. Itu kita memandangnya selalu gak bisa. Minta Tuhan buka sudut pandang kita bahwa setiap masalah yang ada, Tuhan ada dalam masalah itu dan Dia akan memberikan kemenangan. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu, membuka sudut pandang dari bujang itu, sehingga ia melihat tampaklah gunung-gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Buka sudut pandang kita. Pak, saya sakit kanker Pak, puji Tuhan, ada nyatakan kemuliaan yang besar dalam hidup kita. Tuhan buka sudut pandang kita. Kesembuhan belum ada, tapi ada iman kita. Iman bisa mengubah semuanya. Yang tidak ada menjadi ada, yang ada menjadi tidak ada. Iman bisa lakukan itu semua. Penting iman dalam hidup kita. Kegigihan kita adalah dari iman kita. Sudut pandang kita, bagaimana cara kita memandang, ini kita harus mengubah mindset kita. Elisa punya mindset untuk tetap berani, memberanikan orang yang berhadapan dengan dia supaya menjadi berani juga. Dia buka matanya dan dia melihat bujang itu. Wow, ternyata kesembuhan ada, ternyata mujizat ada, ternyata tanda-tanda heran ada, ternyata ada jalan keluar di tengah-tengah krisis yang ada, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah problem dalam hidup kita. Elisa tahu bahwa Tuhan yang dia sembah bukan Tuhan yang mati. Yosua 3 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Besok Tuhan mau melakukan perbuatan yang ajaib, hal-hal yang luar biasa, mau melakukan mujizatnya buat Anda. Kapan? Besok. Tidak lebih dari 24 jam dia mau lakukan mujizat untuk saudara dan saya hari ini. Enggak lama, 24 jam paling lama. Masih ada harapan. Harus percaya. Ayub 5 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Tahu tidak, Allah yang saudara dan saya sembah, hobinya adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tidak terduga. Dia mau kasih surprise buat kita. Hari ini mungkin kau bilang, Pak, saya kanker, saya tumor Pak, saya kena COVID Pak. Besok Tuhan akan menyembuhkan saudara saya. Dengan apa? Dengan hal-hal yang tidak terduga, yaitu surprise. Pas dicek lagi, yes, lepas saya bebas. Corona nggak ada, COVID nggak ada. Kenapa? Karena dia Allah yang hebat, yang luar biasa, tidak terduga. Dia mau kasih surprise buat kita. Mungkin hari ini kau bilang, Bapak, saya gak dapat pekerjaan Pak, dengan baik-baik. Besok Tuhan mau melakukan perkara yang hebat yang luar biasa. Jangan disangka bahwa hari ini saya jadi tukang parkir, besok dia bisa jadi artis. Taufik Samalas, itu bekas kondektur Metro Mini, connect gitu. Besok Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Tuhan bisa mengangkat hari ini. Jangan dibilang bahwa, wah dia gak ada duitnya. Hati-hati. Besok Tuhan bisa mengangkat dia. Dia punya keajaiban yang luar biasa. Kesembuhan dari dia, mujizat dari dia, jalan keluar dari dia. Jangan kita bilang bahwa nggak ada apa-apanya Pak. Oh no.
Yang namanya masih ada Tuhan berarti masih ada harapan. Kalau tidak ada Tuhan dalam hidup kita, harapan tidak ada meskipun kita mengusahakan harapan itu. Kuatkan mental kita untuk tetap bertahan, menunggu waktunya Tuhan. Hidup dalam pelayanan saya ini dirusak sama si iblis. Semenjak awal dan kami pelayanan luar biasa, menghancurkan kuasa gelap dan lain-lain semuanya, iblis mulai melihat bahwa khotbah-khotbah dari langkah-langkah saya begitu sangat luar biasa dihancurkan. Yang pertama kali yang dihancurkan adalah keluarga saya. Porak-porandakan keluarga saya. Dia pisahkan saya dengan anak-anak saya. Maka itu hari ini kalau dibilang bahwa Pak Andri baik-baik aja, enggak. Di hati saya masih ada suatu pergumulan yang luar biasa. Karena iblis rusak hidup saya, rusak keluarga saya. Saya terakhir ketemu dengan anak saya yang kecil, itu di tempatnya Jamin, Surfana Supra. Saya ketemu, anak saya dibawa kabur itu. Saya ngejar nggak bisa. Ya udah. Sebelumnya saya ketemu di kantor polisi. Luar biasa sekali ya. Iblis rusak luar biasa. Kemarin, saudara, saya buka TikTok karena anak saya ini punya TikTok, udah kelas 4 SD. Saya register aja dan saya bilang, cantik dan lain semuanya. Senang saya. Ini isinya semua TikTokan dia semuanya. Kemarin saya sedih sekali, luar biasa. Betul-betul saya sedih total. Dia kasih indikator. Mam, katanya. Mam, indikatornya love. Luar biasa. Mam, love. Ya, habis itu ada dad, DAD, titik 2. Wajah gini. Ini yang paling menyakitkan buat saya adalah I hate my dad. Sakit sih. Dia bilang saya benci apa saya. Ini iblis rusak kan. Nangis. Luar biasa. Dan Tuhan kuatin sama ayat ini. Markus 13 ayat 13 dikatakan, kamu akan dibenci oleh semua, termasuk keluarga muslim, termasuk anak muslim. Oleh karena tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya, jangan sampai kekuatannya luar biasa muncul dalam hidup saya. Tetap kesesan air mata adalah hidup saya. Anak saya benci saya, sakit di sini. Anak saya nggak tahu tentang kebenarannya. Dia hanya terombang-ambing dengan apa lingkungan sekitar dan tidak mendukung. Jahat sekali iblis. Maka itu maaf. Kejadian seperti ini saya makin beringas, makin frontal saya dengan kuasa. Karena dia udah merusak hidup saya. Dia udah merusak keluarga saya. Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayahku, ibuku, keluargaku, anakku meninggalkan aku, namun Tuhan menjemput aku. Kekuatannya luar biasa dalam hidup saya. Mentalitas saya diperbaiki lagi sama Tuhan. Tadinya saya nggak semangat lagi. Saya bilang, kenapa seperti begini Tuhan? Di akhirnya, yes, aku menyambut kamu Andri. Jangan pernah takut. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau menyambut Tuhan gue dalam hidup saya. Bukan hanya Tuhan menyambut saya, saya juga mau menyambut Tuhan dalam hidup saya. Sekalipun papa, mama gak mempedulikan saya, keluarga tidak mempedulikan saya lagi, seperti Yusuf. Dan anak-anak, keluarga, siapapun juga saudara tidak mempedulikan saya. Namun aku, firman Tuhan bilang, menyambut kamu. Tuhan nyambut saya. Ini luar biasa. Mentalitas saya kuat. Sudut pandang saya diubah. Tenang aja. Dia mau jahat sama saya. Dia mau benci saya. Nanti saya layani. Yang namanya benci, sakit hati, akar pahit. Sampai detik hari ini saya ngelakuin. Pelayanan pemulihan itu kecil buat Tuhan. Buat mengubah semuanya. Hari ini lihat. Bukan melihat masalah kita. Tapi melihat sudut pandang dari Tuhan dalam atas hidup kita. Mentalitas kita harus tetap kuat di hadapan Tuhan. Meskipun ayahku, ibuku meninggalkan aku, dia, Tuhan itu menyambut saya. Meskipun hari ini anak saya mungkin dibutakan matanya dan dia membenci saya, tapi ada Tuhan menyambut aku. Dan Tuhan juga saya percaya akan menyambut anak saya juga untuk mengubah semua. Pegang mentalitas kita sebagai stabilizer di hadapan Tuhan. Maka itu hari ini saya mau katakan, saudara saya ada suatu stabilizer yang harus tetap stabil di hadapan Tuhan. Masalah boleh ada, problem boleh ada nangis, dan tetap harus stabil di hadapan Tuhan. Saya harus punya mental yang bagus, mental yang baik di hadapan Tuhan. Tidak boleh tidak.
Kenapa? Karena Dia Allah yang melakukan perkara-perkara yang luar biasa dalam hidup kita. Wahyu 21 ayat yang ke-7. Barang siapa menang, yaitu sabar, bertahan sampai pada akhirnya, ia akan memperoleh semuanya itu. Tuhan akan kembalikan semuanya. Apa yang menjadi impianmu, Tuhan akan kembalikan semuanya. Maaf, anak saya mengucapkan, I have my dad. Kalau kita menang bersama di hadapan Tuhan, ia akan memperoleh semuanya itu. Tuhan akan mengubah semuanya menjadi I love my dad. I love my dad. Saya tidak bisa hidup tanpa papi. Saya tidak bisa hidup tanpa ayah saya. Saya tidak bisa hidup tanpa bapak saya. I love my dad. Tuhan bisa ubah semuanya. Kekuatan dari Tuhan. Saudara saya mungkin hari ini diberhenti. Nanti semua orang akan bilang, I love you all. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Yesus. Selamanya indah. Lagu ini bisa kehidupan hidupnya nggak semuanya indah. Amin. Kalau Anda melihat bahwa ada banyak orang hamba Tuhan indah, palsu. Nggak semuanya indah. Di saat tak berdaya. Di saat tak berdaya. Dibiarkan yang percaya padanya. Yesus jawabanku. Yesus jawabanku. Tiada jalan hanya Kau jawabanku. Yesus jawabanku. Yesus jawabanku. Saya percaya bahwa selama kita di dunia, nggak semuanya indah, tapi dengan baik-baik. Dalam keindahan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita, ada maksud dan tujuan Tuhan. Kalau hari ini kau bilang bahwa Pak, saya mengalami banyak hal tidak baik, Pak, tapi dengan baik-baik. Ada Tuhan hari ini. Jangan menyambut saudara saya hari ini. Jangan takut. Mental hidupmu, cara mindsetmu, point of view-mu harus benar di hadapan Tuhan. Amin. Di saat tak berdaya, ku berharap padanya. Berharap padanya. Tak pernah dibiarkan. Tak pernah dibiarkan yang percaya padanya. Yesus jawabanku. Yesus masih menjadi jawaban. Yesus Tidak ada lagi yang lain dalam hidup kita. jawabanku. Tak percaya dengan kemenangan. Tiada jalan hanya Kau jawabanku. Yesus jawabanku. Yesus jawabanku. Yesus jawabanku.